Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin berbagi sebuah kebenaran dengan tema Yesus adalah jaminan. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, "Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid pada saat peristiwa duka cita menimpa keluarga Marta dan Maria karena saudara mereka yang bernama Lazarus itu mengalami kematian. Peristiwa duka cita adalah merupakan sebuah gambaran dari suasana hati yang tidak menyenangkan, atau dengan kata lain, peristiwa duka cita itu gambaran dari penderitaan atau ketakutan, bahkan gambaran dari ada sebuah perkabungan yang dialami oleh orang percaya, orang Kristen, bahkan siapapun bisa mengalami peristiwa duka cita, dia orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini, saudara, ada sesuatu yang menarik yang saya ingin bagikan kepada kita tentang perkataan Yesus, syukur aku tidak hadir supaya kamu dapat belajar percaya. Dalam ayat yang ke-15, saudara, kalau dalam versi firman Allah yang hidup berkata demikian, "Dan demi kalian aku senang bahwa aku tidak ada di sana, karena hal ini akan memberi kalian kesempatan lain untuk percaya kepadaku. Marilah kita pergi kepadanya." Saudara, ayat ini, saudara, ketika Yesus berkata supaya lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, dalam versi firman Allah yang hidup berkata supaya akan memberikan kalian kesempatan lain untuk percaya kepadaku. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sukar di hari-hari ini, saudara, saya ingin berkata bahwa suasana yang sementara kita alami di hari-hari ini, entah itu masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit, bahkan pandemi global yang belum selesai di hari-hari ini, saudara, justru apa yang kita alami di hari-hari ini, khususnya bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, adalah merupakan sebuah momen, kesempatan untuk kita dapat lebih percaya kepada Tuhan. Perhatikan kata dalam versi firman Allah yang hidup, ada kesempatan lain yang Tuhan izinkan kita alami untuk membuat kita semakin lebih percaya kepada Tuhan. Dalam konteks ayat-ayat ini, saudara, peristiwa tentang kematian Lazarus, saudara, ada sesuatu yang luar biasa ketika Yesus hadir, ya, di tengah-tengah kehidupan keluarga Marta dan Maria dalam keadaan yang berkabung waktu itu. Justru ketika Yesus hadir, Yesus menjadi jaminan. Nah, saudara, saya ingin berbagi kebenaran khususnya bagi kita yang hidup di hari-hari ini. Apa yang dialami oleh Marta dan Maria, saudara, itu adalah merupakan sebuah gambaran situasi yang kita alami di hari-hari ini. Orang percaya, kita sementara diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sebuah persoalan yang besar, masalah COVID-19. Walaupun kita sudah ada di new normal di hari-hari ini, tetapi saudara, ada begitu banyak dampak yang dialami oleh orang-orang percaya. Sampai hari ini ada banyak gereja-gereja yang masih ibadah online, saudara. Ya. Nah, kesempatan ini adalah merupakan momen bagi kita untuk kita dapat lebih percaya kepada Tuhan. Nah, kembali saudara, dalam konteks pembacaan ini, ketika Yesus hadir, Yesus memberi jaminan di tengah-tengah perkabungan yang dialami oleh Marta dan Maria, saudara. Nah, jaminan dalam hal apa? Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26, jaminan dalam hal apa? Ayat 25 ayat 26 dalam Injil Yohanes pasal 11 saya baca, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, dari kedua ayat ini ada 3 hal. Jaminan dalam hal apa? Ketika Yesus hadir, Yesus adalah jaminan. Tapi dalam konteks pembacaan kita tentang perkabungan yang dialami oleh Marta dan Maria ketika saudara mereka Lazarus mengalami kematian, ada 3 jaminan ketika Yesus hadir. Yang pertama, saudara, kita dijamin oleh Tuhan. Sebagaimana Lazarus dibangkitkan, itu juga berlaku bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi kita akan mengalami jaminan, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati ketika kita mengalami kematian. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, dan seterusnya. Bagian A dalam Wahyu 20 ayat 6, saudara, kita akan mengalami jaminan dalam hal kita akan dibangkitkan dari kematian. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, mereka akan mengalami kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Jaminan yang kedua, saudara, dalam Yohanes 11 ayat 25-26, saudara perhatikan ada kata hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian bagian B, ayat 25. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup, ada 3 kata hidup. Ayat 25 ada 2 kali disentil tentang kata hidup. Ayat 26 ada 1 kata tentang hidup. Ini berbicara tentang nafas, ya, kehidupan. Dengan kata lain, ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga yang berkabung, Marta dan Maria, yang pertama tadi, kita diberikan sebuah jaminan oleh Yesus, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan yang kedua, kita akan diberikan nafas kehidupan secara gratis oleh Tuhan, tidak dibayar, saudara. Ada sebuah kisah, saudara, seorang pria Itali usia 93 tahun, ketika dia mengalami penyakit susah bernafas, dia tinggal menggunakan ventilator, alat pernafasan. Dan ketika dia mengalami kesembuhan, saudara, seorang dokter memberikan kwitansi pembayaran kepada dia. Saudara tahu, pembayaran ventilator 1 hari itu harus dibayar dengan jumlah 5.000 euro, saudara. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 80 juta, saudara. 1 hari biaya alat pernafasan. Saudara, ketika bapak tua ini yang berusia 93 tahun mengalami kesembuhan, dan ketika dia mendengar jumlah yang harus dia bayar dalam 1 hari, alat ventilator itu berjumlah 5.000 euro atau sekitar 80 juta, dia menangis, saudara. Dokter berkata, jangan engkau menangis. Bapak tua ini berkata, saya menangis bukan masalah jumlah pembayaran yang harus saya bayar, saudara, tetapi saya menangis karena selama 93 tahun saya hidup, saya tidak pernah membayar sepeser pun nafas saya kepada Tuhan, saudara. Saudara, dari cerita ini, saudara, kita dapat ambil sebuah makna bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah hidup kepada kita, nafas kehidupan itu gratis, tidak dibayar. Sebab itu mari pakai hidup ini untuk lebih percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, jaminan dalam hal apa? Dalam Injil Yohanes 11 ayat 25-26, jelas di situ dikatakan, Yesus berkata ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, saudara, dari kata Yesus ini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dengan kata lain, kata tidak akan mati selama-lamanya, bagi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Hidup selama-lamanya di kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga yang diberikan, yang disediakan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara,
tiga hal ini. Ketika Yesus hadir, ada tiga hal jaminan. Yang pertama, kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Yang kedua, kita diberikan nafas kehidupan secara gratis. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.